Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Salam bahagia buat sahabat-sahabatku GNS, salam bahagia buat sahabat-sahabatku PCLN, Padepokan Cakra Lodaya Nusantara dimanapun berada, yang dirahmati Allah, yang tentunya insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah sahabat-sahabat, bertemu kembali dengan saya Nur Samsun Al-Fakir. Di sini malam ini kita jalan-jalan sahabat-sahabat untuk mengisi waktu luang. Kameramen tahu nggak ini di mana kita? Nggak tahu dah, ini mau kemana? Nggak tahu. Ini surprise. Jadi saya nggak tahu tadi itu waktu kita mau cari makan, tiba-tiba saya berpikir, oh iya ini kan deket rumahnya sama si yang bernama Mbah Kelut. Ingat nggak? Kalau nggak salah itu beberapa hari yang lalu, ya beberapa hari yang lalu kita duel sama seorang dukun itu yang bernama Mbah Kelut itu. Nah, kita pengen memastikan rumahnya saja. Kita akan mendatangi rumahnya langsung. Kita pengen tahu apakah benar-benar sudah tobat. Kemarin kan beberapa hari yang lalu kan sudah menyatakan tobat syahadat. Nah, kita pengen lihat seperti apa. Soalnya seperti Pak Widodo itu kan benar-benar sudah tobat, ya kan? Benar-benar sudah tobat, dan kita ingin melihat apakah dukun ini juga benar-benar sudah tobat atau belum. Jadi kita datangi saja. Sebelumnya kita sholawat ya, sambil jalan atau gimana? Soalnya ini udah masuk kampungnya, tapi nggak tahu rumahnya yang sebelah mana. Kita nggak tahu, kita cari saja. Soalnya kampungnya sepi. Ini habis hujan. Ini kan basah semua itu mobil. Ini tuh jalannya kan basah itu. Jadi kita nanti cari orang. Kalau ada orang, kita tanya rumahnya Mbah siapa? Mbah Kelut. Sebelumnya kita sholawat ya. Oke, sambil jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lihum satun utufi biha harul wabah ilhatimah al-mustafa wal murtadha wa banahuma wa fatimah. Salawat kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua kelak di yaumul akhir kiamat nanti mendapatkan syafaat baginda Rasul. Dan tentunya jangan pernah tinggalkan sholat dan tadarus Quran, karena sholat adalah bagian dari menegakkan dan mengokohkan tiang-tiang agama dan tiang-tiang iman dan takwa kita kepada Allah. Tapi kok kampungnya sepi ya jam segini? Atau mungkin gara-gara hujan ya? Iya balik. Habis hujan tidur selimutan ya, apalagi yang punya istri, suami istri gitu kan. Wah, cocok ini. Anget-anget. Katanya Gus. Kata siapa? Orang kamu belum menikah kok anget-anget. Kata orang yang sudah menikah. Kita cari orang-orang saja dulu ya, ada yang enggak ya? Masa jam segini udah pada tidur? Ini di kampung banget loh ini. Iya, sepi Gus. Sepi. Mana ya? Itu kayaknya ada orang itu. Coba kita tanya ya. Ini. Di depan ini. Kita tidur-tiduran Gus. Oh, tidur-tiduran. Coba kita tanya coba. Kamu di sini aja ya? Ya. Takutnya dia curiga atau apa. Saya datang ke situ. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Saya mau tanya Mas, rumahnya Mbah Kelut. Mbah Kelut. Sebelah mana Mas? Mbah Kelut rumahnya yang ini Pak. Yang mana?
yang cat ungu ini. Oh, cat ungu. Iya, masuk saja. Oh, rumah ini. Iya. Mau Oh, cari iya. Mbah Kelut. Iya. Oh. Di Cok Himawan ke sana. Oh, nggih. Soalnya katanya Mbah Kelut kan dukun gitu loh. Dukun. Iya. Bener lah. Ya saya cuma dengar-dengar katanya seperti itu. Orang pinter gitu Ya ya. orang pintar. Oh. Ya terima kasih ya Mas, saya Nggih, langsung ke situ. nggih. Nggih, matur suwun. Oke. Duh, apa ini? Suara apa? Nggak tahu, kurang rapet ya. Oh, kuncinya tak bawa soalnya. Rumahnya ini. Yang mana? Yang biru itu. Iya, yang biru. Yang ungu kok biru. Kita sapa aja ya. Mangga. Nggih. Tetangganya mungkin ya. Iya. Ini loh rumahnya. Kita coba datang ya. Aduh. Rapat nggak? Kayaknya nggak ada yang nggak rapat. Nggak bisa dikunci. Ya udah. Hah? Oh iya. minta kau tifaid di solawat min qoli summa bihim sama. Orangnya lagi ngaji kayaknya. Kita coba masuk ya. Tapi mengganggu nggak ya ngaji? Alhamdulillah kalau sudah mau ngaji ya. Assalamualaikum. 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 Baru ngaji. Ya, kita langsung coba ya. Assalamualaikum. Wih, Gus. Ya masuk. lagi apa? Belajar ngaji. Oh, belajar ngaji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wih. Ayo bawa kamera saya, nggak apa-apa kan? Jangan Gus, malu loh. Kenapa malu? Belajar namanya. Belajar. Lu jangan gemeteran, santai, slow. Lagi belajar. Lagi belajar. Nih, coba seremoniknya dikasihkan itu. Kasihkan. Nggak apa-apa. Nah, coba ini dipakai nih. Nah, biar dengar. Lagi belajar. Belajar apa? Belajar ngaji. Belajar ngaji. Iya. Gimana rasanya gimana? Rasanya adem, bahagia, di Bahagia. hati, Sehat nggih, tapi nggih. sehat. Nah, batuk. Ya habis sakit kemarin. Habis sakit. Ya. Sakit apa? Ya batuk campur flu itu. Oh, batuk campur flu. Iya. Bukan corona kan? Lah bukan. Tadi itu saya nggak sengaja lewat pengen cari makan di nggak jauh dari sini, mungkin ada 12 kilo lah dari Iya. sini. Terus saya kepikiran, oh iya, ini kan daerahnya Mbah Kelut, saya pengen main gitu. Iya. Pengen memastikan bener-bener tobat atau enggak gitu kan.
Ya alhamdulillah bekas Gus Nur lah, tobat lah. Ya, Gimana rasanya gimana? adem, Adem. iya di hati Gus. Wah, terus ini mumpung ketemu. Nanti sekalian kita cari makan di luar nih ya. Iya. Dulu waktu masih jadi dukun terus sekarang sudah tobat, gimana perasaannya, gimana itu perasaannya? Ya dulu jahat Gus, tapi sekarang bimbing Gus Nur lah, alhamdulillah. Di hati adem ayem. Adem ayem. Bahagia, itu tentram. ceritanya gimana sih dulu kok bisa menjadi orang seperti itu? Maksudnya orang seperti itu tuh mohon maaf ya mendalami ilmu yang saya katakan dukun santet itu gimana sih? Ya waktu dulu kan dihina pernah teman. Maksudnya dihina? Dihina ya, pokoknya dihina lah. Ya, Kapan itu? ya waktu SMP, SMA gitu kan. SMP, SMA. Iya. Gara-garanya apa kok mereka menghina jenengan itu apa? Ya dianggap aja lah orang miskin gini-gini. Oh, orang miskin. Terus sampai dihina. Iya. Lah terus apa hubungannya menjadi dukun santet? Ya pengen hancurkan semua itu. Maksudnya pengen hancurkan semua gimana? Ya pengen hancurkan, maksudnya hancurkan, pengen sakit hati kembali gitu kan Gus. Maksudnya sakit hatinya pengen terobati gitu. Iya. Sampai berarti menghancurkan orang-orang yang pernah membuli sampean, menghina sampean gitu. Ya tapi terbatas, yang sama orang dendamnya orang temen aku gitu. Oh, Sama temen, bukan orang banyak, enggak, sama temen. oke. Teman tertentu sama SMA sama SMP itu. Pokoknya sampai nyantetin orang yang pernah menghina sampean gitu aja ya. Iya intinya itu. Oh, terus sampean bisa belajar kayak gitu tuh di mana? Terus kapan itu? Dulu itu. Ya belajarnya dari itu di mana, Sragen, Oh, sama dukun atau sama apa? sama dukun lah. Belajarnya sama dukun. Iya. Terus sampai diajarin ilmu-ilmu seperti itu. Iya. Oh. Nah, setelah sampean meninggalkan dunia perdukunan, sekarang menjadi seperti ini, mohon maaf kata, sampean sudah belajar menjadi lebih baik. Nah, perasaannya gimana? Perbandingannya. Jauh lah lebih bahagia belajar ngaji gini lah. Oh, berarti lebih nyaman ngaji. Iya nyaman. Tapi sekarang udah penampilannya udah ini. Atau tadi baru sholat isya atau gimana? Selesai sholat isya? Selesai sholat isya. Oh, selesai sholat isya. Terus tadarus. Tadarus. Oh, tapi bisa ngaji loh ya. Ya namanya belajar Gus. Oh, namanya belajar. Sholat juga belajar. Sholat juga baru belajar. Iya. Oh. Wudhu gimana wudhu? Kan mau megang Al-Quran harus wudhu, mau sholat juga harus wudhu. Gimana? Wudhu sudah bisa? Ya belum bisa, baru belajar. Belum bisa. Iya. Baru belajar. Iya. Coba deh, mumpung saya di sini, saya pengen lihat wudhunya jenengan. Boleh. Boleh? Iya. Nah, mumpung saya di sini, coba dilepas dulu, ditaruh dulu Al-Quran. Gitu. Wudhunya di mana? Belakang. Oh, belakang. Coba saya pengen lihat. Sepi sendirian lah. Ini istri anak kemana? Tidak punya siapa-siapa. Oh, enggak punya siapa-siapa. Sendiri. Oh, sendiri. Itu mungkin. Oh. Wudhunya di mana wudhunya? Sebelah situ. Oh, sebelah sini. Berarti masak sendiri. Iya masak sendiri. Makan sendiri. Iya. Masak disuapin. Ini coba saya pegang ini. Nah, amat dari situ, Mat. Ini saya pegangin. Coba, maaf, pipingnya saya lepaskan dulu. Oh iya. Ya, ini tata cara wudhu. Untuk doanya wudhu,
Bisa belum? Belum bisa, Bro. Belum bisa. Iya. Berarti cuman baru. Iya, cuma bismillah itu aja. Oh. Berarti bismillah niat wudhu saja Niat gitu wudhu ya. ada gitu. Coba sampean ulangi, nanti saya kasih tahu. Iya. Saya ikutin ya. Iya. Ikutin saya. Coba. Basuh tangan dulu gini ya. Setelah itu kemur-kemur 3 kali. Buangnya air ke kiri. Buangnya ke kiri sini. Nah. Terus hidung 3 kali. Lubang-lubangnya sampai dimasukin. Nah, setelah itu wajah sambil baca, ikutin saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu wudu'a usoli wudu'a usoli toh. Nawaitu lupa saya. Nawaitu wudu'a Lirofa'il hadasil ashuril fardolillahi ta'ala. Nah, terus dibasuh 3 kali. Saya yang malah lupa. Nah, terus tangan kanan dulu. Kanan ya, siku. Nah, sikunya. Habis itu tangan kiri sampai siku. Nah, itu 3 kali ya, 3 kali. Kanan, kiri. Nah, terus ini kening sini, ubun-ubun, pas rambut ubun-ubun sini 3 kali. Setelah itu telinga kanan kiri 3 kali. Nah, kaki kanan kiri 3 kali. Nah, di atas mata kaki nggak apa-apa. Iya. Gitu. Nah, tuh. Oke. Dipakai kacinya. Ya dimatiin aja nggak apa-apa. Nah, kebetulan nih. Tadi kan habis katanya sholat isya tuh. Setelah wudhu saya pengen lihat nih rukun-rukunnya sholat gitu kan, seperti apa. Sholatnya di mana biasanya? Gitu. Oh, di sana. Ya, di sana. Coba kita lihat sholatnya bener belum. Bacaan-bacaannya sholat? Ya. Cuman hafalan juz belum tahu. Coba ini praktek saja nggak apa-apa ya. Kan tadi sudah sholat. Tadi sholatnya di musola. Ya, tadi di musola. Di musola. Iya. Baru pertama kali tobat, wujudnya belum kelihatan kemana-mana, basah kuyuh ya, nggak apa-apa ya, semangat yang penting. Iya. Allahu Akbar. Terus bacaannya takbiratul ihram bisa. Al-Fatihah. Oh, Al-Fatihah. Iya. Takbiratul ihram belum bisa. Belum ya. Belajar ya. Iya. Coba Al-Fatihah teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terus habis itu surat-suratan apa yang dapat? Belum bisa. Qul huwallahu ahad sudah. Belum. Belum bisa. Belum. Terus Cuma- biasanya Ya cuma Al-Fatihah itu aja. Al-Fatihah saja, nggak usah bingung, nggak usah panik. Iya. Setelah itu ruko. Cukup. Sudah, coba ruko. Bacaannya apa? Bismillah. Bismillah saja. Iya. Oke. Terus Terus ini sama Allah ya bismillah itu. Bismillah. Iya. Terus Terus sujud ya juga bismillah. sujud bacaannya Bismillah. Iya. Nah terus, Terus itu ya juga bismillah. oh ini juga bisa. Cuma inah. Iya. Istilah orang Jawa. Bacaan Bismillah. Iya. Terus sujud lagi. Terus berdiri. Oh gitu. Ya sudah. Coba sini. Iya. Oke, nggak apa-apa, nggak usah apa namanya, nggak usah nervous, nggak usah grogi. Insya Allah kalau kita niat tobat, kalau kita ini apa namanya niat untuk berusaha menjadi orang baik, apapun diterima sama Allah. Iya, amin. Allah itu maha asih,
Iya. Bismillahirrahmanirrahim, yang artinya karena sifat Allah Rahman dan Rahim, welas dan asih, kasih dan sayang. Allah itu pasti menyayangi hambanya, umatnya yang berusaha belajar untuk lebih baik Iya. dari sesuatu yang buruk, ya. Jadi lebih baik mantan orang buruk daripada mantan orang baik, kan seperti itu. Lebih baik mantan jadi orang preman, mantan preman daripada mantan ustadz, ya. Iya. Jadi jangan putus asa. Bisanya sekarang ini boleh, bisanya Bismillah, Al-Fatihah, nah nggak apa-apa gitu. Nanti diapalkan surat-suratnya, ya. Iya. Terus wudhunya tata cara beli saja di pasar, ada di toko-toko tata cara bacaan-bacaan wudhu, bacaan-bacaan sholat gitu ya. Itu atau nanti mungkin kapan-kapan saya belikan gitu. Kalau malam kan mungkin kayaknya sudah nggak ada yang buka, itu. Iya. Nah, udah pada tutup gitu. Iya, Gus. Terus respon tetangga tadi saya tanya sama tetangga sebelah tuh, anak muda yang di situ tuh tetangga atau siapa? Tangga. Tetangga. Iya. Rumahnya sebelah nih. Mm. Oh, saya tanya tadi, permisi, tadi saya bingung rumahnya Mbah Kelut itu sebelah mana. Katanya di sini, dan orangnya kaget, kok nyari Mbah Kelut. Dan pakaian saya kan jubah, gamis, jadi kaget. Dan terus saya tanya, Mbah Kelut itu apa bener dukun? Katanya iya, katanya orang pinter, katanya bilang gitu. Ya sudah, saya kan pengen memastikan. Untung saya nggak ditanya apa-apa. Gitu. Ya sekalian saya silaturahmi, Gus. Sampai Kenapa? mohon maaf lahir dan batin. Mohon Bimbing maaf. saya. Bukan lebaran ya, sama-sama. Udah lewat ya, nggak apa-apa. Yang penting semangat. Nggak usah putus asa, nggak usah putus asa. Coba buka Al-Qur'annya, dibaca coba. Saya pengen denger suara indahnya gitu. Nggak usah takut salah, nggak usah takut salah. Baru belajar itu bebas. Yang mana? Yang mau dibaca yang mana? Cari saja. Surat-surat pendek nggak apa-apa, surat-surat pendek. Belakang, coba belakang, yang belakang sini, sini di balik sana. Nah, surat-suratan pendek, juz 30. Coba ya. Nah, baca aja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Terus baca mana? Yang mana? Yang mau dibaca? Oh, yang atas. Iya. Terus idza Ja'a nasrullahi wal fath. Fakru. Fath. Fat. Fath. Wafat. Idza Itaja. Anas. nasrullahi wal Wafat. fath. Wafat. Waro'ai Waro'ai. tanna Sayad. khulu Hulu. nafi itu Nafi. di nillahi Dinilahi. afwaja. Afaja. Nah, coba kul huwallah deh, kul huwallah. Kul huwa yang ini. Kul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Kul huwallah. Qul huwallahu ahad. Ya terserah, bisanya sebisanya lidahnya. Kul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Bukan huwallahu ahad. Kul huwallahu Qul ahad. huwallahu ahad. Allahu somad. Allahu samad. Lam yalid Lam yalid. walam yulad Walam yulad. walam yakul Walam yakul. lahu Lahu. kufuwan ahad. Kufuwan ahad. Nah, belajar ya. Iya. Dihafalkan saja surat-suratan yang pendek-pendek ini, yang belakang ini, buat nanti sholat setelah Al-Fatihah ya. Setelah surat Al-Fatihah dibaca surat-surat ini. Iya. Nah, satu kali gitu ya, nggak apa-apa. Shadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Jadi kalau saya biasanya habis tadarus itu saya cium gitu Al-Qur'annya. Iya, itu penghormatan. Menghormati Iya. kitab suci Al-Qur'an, bahwa itu adalah kitab agung untuk kaum manusia, hamba-hamba Allah,
terutama umat muslimin Iya, Bos. ya. Luar biasa. Makasih, Bos. Iya, sama-sama, nggak apa-apa. Jadi kita nggak nyangka sahabat-sahabat, kemarin banyak sebetulnya yang sudah saya datangi, mantan-mantan dukun yang mau belajar, yang sudah mulai belajar sholat, mulai belajar wudhu, belajar baca surat-suratan, kitab suci Al-Quran. Banyak yang sudah belajar ngaji sendiri atau ada yang ngajarin sendiri. Coba nanti kan kadang kan di musola Iya. kan ada ngaji kan. Iya. Nah nggak apa-apa, ikut anak kecil nggak apa-apa, atau mungkin sampean bisa datang ke rumahnya ustadz yang ngajar ngaji di musola, datengin aja ke rumahnya, minta belajar dibimbing pribadi gitu, 4 mata gitu, kalau malu ngaji bareng-bareng anak kecil gitu. Iya, Bos. Jadi sahabat-sahabat, inilah suatu contoh di mana mantan orang yang dikatakanlah dulunya orang yang jelek, dulunya orang yang nggak bener, atau mungkin dikatakanlah mantan orang jahat ya, itu lebih baik daripada mantan ustadz yang bersorban dan lain-lainnya. Ternyata kenapa? Hah? Terharu. Nggak apa-apa, menyesal di belakang itu sudah wajar, manusiawi. Manusia itu kebanyakan seperti itu, penyesalan hanya ada di belakang. Yang penting sekarang istiqomah nggih. Iya. Sekarang istiqomah belajar ya, nanti cari istri itu biar ada yang mengingatkan. Kalau nggak punya istri sampai di rumah sendiri ya nggak ada yang mengingatkan, sampai nggak bosen di rumah sendiri gitu. Atau pernah menikah? Belum. Oh, atau mungkin waktu jadi dukun memang dilarang menikah atau gimana? Ya dilarang gitu kan. Dilarang Bos. menikah. Iya. Oh, Tapi sekarang menyesal, Bos. sekarang menyesal. Iya. Ya nanti cari istri lah. Atau minum obat nggih. Iya. Nanti kita cari makan sambil kita cari apotek ya. Kita cari apotek, beli obat batuk ya. Iya. Itu. Baju koko, baju muslim, sarung punya berapa? Cuman 2 setel. 2 setel. Iya. Ganti-ganti 2 setel gitu. Iya. Ya nanti kalau siang atau apa besok kita insya Allah akan datang ke sini lagi. Insya Allah nanti kita bawakan untuk ganti-ganti baju muslim, sarung ya. Ya, amin. Bos. Itu. Jadi ini untuk pelajaran kita semua sahabat-sahabat, bahwa apa yang kita pandang rendah selama ini belum tentu rendah, karena Allah itu tidak pernah memilah. Allah itu menyayangi semua umatnya, semua makhluknya, semua hambanya disayangi sama Allah. Jadi yang mungkin selama ini orang yang kelihatan buruk, jelek atau hina, suatu saat atau terkadang waktu tidak terduga-duga Allah mengangkat derajatnya, memberikan hidayah kepada siapapun, kapanpun, dimanapun. Allah itu tidak pernah membanding-bandingkan, membeda-bedakan. Jadi kita harus menghormati sesama umat manusia. Jangan sampai kita membuli, menghina, mencaci, memaki, karena apa yang kita lihat itu belum tentu nyata. Semua hanya tampilan duniawi, semua ini titipan ya, semua ini titipan. Seperti contohnya Mbah Kelut ini ya, nanti kapan-kapan kita potongin kambing atau apa, kita ganti namanya Mbah Kelut. Nah, nama Mbah Kelut ini nanti kita ganti Islami saja ya. Jadi kapan-kapan kita tasyakuran. Dan tentunya sahabat-sahabat, semoga sahabat-sahabat saya dan kalian semua bisa mengambil hikmah di balik video ini. Ya sudah, sabar. Oke, nanti saya pengen ngobrol-ngobrol dulu sama beliau karena saya datang ke sini pengen silaturahim, pengen ngobrol-ngobrol. Belum makan nggih tadi? Udah belum? Udah tadi habis maghrib. Oh, habis maghrib udah makan. Iya. Ya udah, nanti temani saya makan ya di luar ya, di Iya. warung. Oke sahabat-sahabat, terima kasih dan aku kalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jangan pernah lupa salam puter tasbih waca sholawate.